Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Laude, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, dosen pada program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairul. Dengan bidang keilmuan hukum perdata, fokus pada kajian hukum perikatan dan hukum waris perdata. Pada video ini, saya akan memperkenalkan rancangan pengajaran untuk mata kuliah hukum waris perdata yang merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Ilmu Hukum, memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester ganjil, tepatnya di semester 5. Mata kuliah ini memiliki posisi yang sangat penting karena memberikan dasar konseptual dan praktis bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana waris dialihkan menurut ketentuan hukum perdata barat yang diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal juga dengan bergelik Wetbook. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya diajak mengenal teori hukum waris, tetapi juga dituntut mampu menerapkan prinsip-prinsip pewarisan dalam studi kasus nyata, termasuk memahami peran penting notaris dalam hal penyusunan akta otentik berupa dokumen hukum seperti surat wasiat dan pernyataan waris, hingga penghitungan pembagian waris. Dalam proses pengajarannya, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan kontekstual, serta selaras dengan perkembangan praktik hukum waris di Indonesia. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung dan merealisasikan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi ilmu hukum, khususnya pada komponen 1. Pengetahuan, 2. Sikap, 3. Keterampilan umum, dan 4. Keterampilan khusus. Setiap CPL tersebut telah dimuat dan dirumuskan secara sistematis dalam dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS, dan penyusunan RPS ini telah mendapat validasi secara resmi oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Ketua Program Studi, serta Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Khairul, sehingga menjamin keterkaitan langsung antara tujuan pembelajaran mata kuliah dengan capaian lulusan program studi. Untuk mewujudkan capaian pembelajaran secara optimal, materi-materi dalam perkuliahan ini disusun secara sistematis dan bertahap. Penyusunannya mempertimbangkan urutan logis penguasaan mahasiswa, dimulai dari pemahaman terhadap konsep dasar hukum waris perdata hingga kemampuan menganalisis kasus-kasus pewarisan yang kompleks. Adapun materi pada pokok bahasan dalam mata kuliah ini mencakup 1. Pengantar hukum waris perdata dan asas-asas penting dalam KUH Perdata. 2. Klasifikasi golongan ahli waris serta prinsip penggantian tempat. 3. Pembebanan warisan, hibah, dan penyusunan wasiat. 4. Mekanisme penolakan dan penerimaan warisan beserta akibat hukumnya. 5. Simulasi perhitungan bagian warisan secara normatif berdasarkan KUH Perdata. Dan terakhir, penelaahan terhadap kasus-kasus pewarisan kontemporer yang sering muncul dalam praktik hukum di Indonesia. Pada pertemuan awal, saya berupaya untuk selalu membangun suasana pembelajaran yang terbuka, komunikatif, dan kolaboratif, tentunya dengan melalui kegiatan perkenalan, pemetaan harapan mahasiswa, serta pembahasan kontrak perkuliahan. Hal ini penting dilakukan sebagai landasan awal agar tercipta hubungan yang konstruktif antara dosen dan mahasiswa, sekaligus memberikan gambaran umum mengenai tujuan, metode, serta aturan main dalam proses belajar selama 1 semester ke depan. Adapun proses delivery, materi dilakukan secara bertahap dan terstruktur melalui kombinasi metode ceramah, interaktif, studi kasus hukum waris, dan diskusi kelompok. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menyampaikan teori hukum secara satu arah, melainkan juga mendorong partisipasi aktif mahasiswa, melatih kemampuan berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan memecahkan masalah hukum dalam konteks nyata. Interaction akan didukung melalui penggunaan berbagai platform digital
seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan Learning Management System universitas. Ketiga platform ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendistribusikan materi ajar, menyediakan forum diskusi daring, serta mengelola penugasan mingguan dan kuis secara efektif. Penggunaan teknologi ini dirancang memastikan bahwa proses pembelajaran dapat diakses secara fleksibel, efisien, dan tetap menjamin keterlibatan aktif mahasiswa, baik dalam pembelajaran luring maupun daring. Sementara itu, asesmen dilakukan secara bertahap dan terukur guna mengevaluasi capaian belajar mahasiswa secara menyeluruh. Instrumen penilaian yang saya gunakan dalam metode pembelajaran ini dirancang tidak hanya untuk menilai hasil belajar secara akhir, tetapi juga untuk memantau proses pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun bentuk-bentuk penilaian mencakup: pertama, tugas individu dan kelompok; kedua, presentasi dan kuis; ketiga, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Melalui kombinasi instrumen tersebut, penilaian yang dilakukan tidak hanya bersifat sumatif, tetapi juga formatif, guna mendorong mahasiswa terus berkembang dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang menjadi bagian dari capaian pembelajaran program studi. Adapun proporsi bobot penilaian ditetapkan sebagai berikut. Pertama, kehadiran 10%, keaktifan 20%, tugas dan kuis 40%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 20%. Struktur penilaian ini dirancang untuk memberikan ruang apresiasi terhadap proses belajar yang aktif dan konsisten, bukan semata-mata berorientasi pada hasil ujian akhir. Demikian pengantar pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Waris Perdata. Saya berharap melalui pendekatan belajar yang integratif dan analitis, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris secara ilmiah, profesional, dan beretika dalam berbagai persoalan pewarisan yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Hukum Waris Perdata. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini pada mata kuliah Hukum Waris Perdata ini, kita sudah masuki pertemuan ke-12 yang nanti pembahasan kita ini berkenaan dengan pembagian ahli waris berdasarkan golongan. Ini pertemuan kita, sekarang pertemuan ke-12. Ada beberapa sub materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini berkaitan dengan bagian ahli waris golongan 1 sampai dengan 4, kemudian hak istri atau suami, dan juga pewarisan bersaing antara anak dan ibu. Adik-adik sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh terkait materi di pertemuan ke-12 ini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu terkait materi yang sudah kita pernah bahas di pertemuan 11 ini. Ya, masih ingat ya? Masih ya? Oke. Nah, materi yang sebelumnya kita bahas itu berkaitan dengan penerimaan dan penolakan waris, ya. Kemudian bagaimana akibat hukumnya bagi si ahli waris. Saya mau coba untuk bertanya dulu. Berkenaan dengan penolakan atau penerimaan waris ini, pada dasarnya sebenarnya menginterpretasikan bahwa waris itu sebenarnya tidak wajib untuk diterima, ya. Itu jelas diatur di dalam pasal 1045. Nah, pertanyaan saya, siapa di sini yang bisa menyebutkan isi dari pasal 1045 KUH Perdata? Silakan. Oke. Terkait bentuk penerimaan maupun penolakan suatu warisan itu diatur dalam buku 2 bab ke-16, tepatnya di pasal 1045 yang berbunyi, tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa isi dari pasal 1045 KUH Perdata itu berkenaan dengan setiap ahli waris itu tidak memiliki kewajiban, ya, untuk menerima warisan. Nah,
hal ini dimasukkan tadi bahwa ada beberapa alasan, ya, di mana pasal ini pada dasar untuk melindungi juga seorang ahli waris. Jadi pada dasarnya ahli waris ini tidak dituntut harus menerima harta warisan. Kenapa? Alasannya karena harta waris itu, ya, bukan hanya harta yang bersifat aktif atau harta yang secara nyata itu ada dimiliki atau dikuasai oleh pewaris. Bahkan harta yang bersifat pasif, ya, itu juga termasuk. Apa yang bersifat pasif? Yaitu hutang-hutang pewaris, ya. Nah, apabila misalnya hutang-hutang pewaris ini ternyata lebih besar yang ditinggalkan kepada ahli waris, maka tentu ini bisa saja merugikan pihak ahli waris. Oleh karena itu, melalui dari pasal 1045 KUH Perdata tadi, ahli waris itu diberikan perlindungan situ untuk melindungi hak mereka agar supaya tidak dibebankan dengan adanya hutang dari pewaris. Ya, nah selanjutnya ada beberapa tindakan, ya, terkait dengan penerimaan waris. Ya, ada 3 tindakan terhadap bagaimana ahli waris itu merespon atau menanggapi terhadap lahirnya, ya, warisan kepada dirinya. Nah, siapa yang bisa kira-kira menyebutkan tindakan tersebut dan apa dampak atau akibat hukumnya? Silakan. Pertama, tindakan tidak murni akan berdampak ahli waris memperoleh semua harta dan hutang pewaris, dapat diminta pertanggungjawaban pribadi atas hutang. Kedua, penerimaan benefit atau penerimaan tidak murni yang akan berakibat ahli waris hanya menanggung hutang sebatas nilai harta warisan. Dan yang terakhir, penolakan warisan yang akan berakibat tidak memperoleh warisan apapun, tidak memiliki kewajiban terhadap hutang pewaris. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi, ya, ada 3 tindakan yang bisa dilakukan oleh ahli waris dalam menanggapi atau merespon saat terjadinya pewarisan. Yang pertama, si ahli waris bisa menerima secara murni, ya, artinya segala bentuk peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, apakah itu hutang ataupun selain hutang, itu semua diterima secara murni oleh ahli waris. Nah, kemudian ada penerimaan secara tidak murni, ya, artinya ahli waris bisa menerima harta waris, namun dalam tanda kutip dia hanya bisa menerima untuk menjalankan atau menyelesaikan hutang-hutang dari si pewaris. Ya, berapapun sisa atau harta yang ditinggalkan itu hanya digunakan hanya untuk melunasi hutang-hutang pewaris. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penolakan secara langsung. Nah, sebenarnya penolakan ini ada beberapa proses yang bisa dilakukan, tahapan dilakukan, ya. Yang pada intinya nanti penolakan itu harus dikerahkan di hadapan pengadilan negeri, ya, atau di hadapan hakim. Ya, kalau penolakan ini berarti seluruh harta waris yang ditinggalkan, baik hutang maupun selain hutang, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab atau kewajiban ahli waris. Oke, ya. Jadi saya anggap materi sebelumnya ini adik-adik sekarang sudah bisa memahami, ya, sudah bisa menjelaskan apa tadi yang dipertanyakan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk tadi, ya, yang saya sampaikan di awal, pertemuan ke-12 berkenaan dengan pembagian ahli waris berdasarkan golongan 1 sampai dengan 4. Nah, sebelum masuk kepada cara pembagian, ya, mungkin terlebih dahulu kita perlu memahami terkait masalah sistem pewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan istilah BW, waris hukum perdata BW. Ya, pertama, hukum waris perdata BW ini, ya, menganut sistem pewarisan individual. Apa itu individual? Individual ini diartikan sebagai setiap ahli waris, ya, mewarisi secara langsung bagian harta peninggalan pewaris sesuai bagiannya masing-masing. Nah, artinya individual ini berlaku harta waris yang ditinggalkan itu dimiliki oleh per orang, setiap orang atau per kepala. Ya, ini berbeda dengan sistem komunal atau kolektif, sistem kekeluargaan yang biasa dikenal dalam sistem pewarisan hukum adat. Ya,
Maka saat terjadi pewarisan, ya, otomatis setiap ahli waris, berapapun misalnya ahli waris tinggalkan itu, masing-masing bertindak selaku individual masing-masing itu sudah memiliki porsi bagian yang mereka akan terima, ya. Nah, selanjutnya dalam KUHP Perdata mengatur pembagian warisan berdasarkan golongan ahli waris. Nah, kemudian ahli waris ini tersusun secara hierarki, ya, dari golongan 1 sampai dengan golongan 4, ya. Golongan 1, ya, tentu memiliki hierarki yang paling tinggi. Kenapa? Karena hierarkinya golongan 1 ini merupakan keturunan garis lurus ke bawah, ya, keturunan langsung dari pewaris, ya. Biasanya seperti siapa? Anak, ya, keturunan garis lurus ke bawah. Anak atau misalnya cucu. Nah, cucu ini sebenarnya kedudukannya dia menggantikan kedudukan posisi dari orang tuanya. Ya, ini sebenarnya hubungannya dengan ahli waris pengganti. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kemudian golongan 1 menutupi golongan 2, 3, dan 4 hierarkinya, ya. Begitu juga nanti sebaliknya. Kalau misalnya golongan 1 ini tidak ada, maka golongan 2 yang naik menerima harta waris dari pewaris. Ya, kalau misalnya tidak ada keturunan garis lurus ke bawah, berarti masuk kepada golongan kedua, yaitu garis ke samping. Ya, siapa garis ke samping itu? Yaitu saudara kandung dari pewaris. Selain saudara kandung, itu orang tua dari pewaris. Nah, lanjut. Kalau misalnya golongan kedua ini tidak ada, maka golongan ketiga naik, ya, menjadi ahli waris yang langsung menerima harta waris. Siapa mereka golongan ketiga? Yaitu garis lurus ke atas. Siapa saja? Ya, tidak ada yang lain. Garis lurus ke atas itu hanya kakek dan nenek, ya, dari kedua pihak, baik kakek nenek dari ayah atau kakek nenek dari ibu. Nah, kalau golongan 1, 2, 3 ini tidak ada, maka golongan 4 inilah yang akan naik kedudukannya untuk menerima harta waris. Siapa golongan keempat? Yaitu mereka yang memiliki garis menyimpang. Ya, garis menyimpang itu maksudnya gimana? Garis menyimpang, nah tadi ya, kalau anak tidak ada, saudara tidak ada, cucu juga tadi tidak ada, ya, orang tua tidak ada, kakek tidak ada, maka menyimpang itu maksudnya saudara dari orang tua. Siapa mereka? Paman atau bibi. Nah, itu golongan keempat, ya, garis menyimpang. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana cara pembagiannya. Selanjutnya, dasar hukum klasifikasi ini terdapat, ya, dalam pasal 832 hingga pasal 913 KUHP Perdata. Jadi pasal 832 sampai dengan pasal 913 KUHP Perdata ini merupakan pasal-pasal yang menjelaskan cara pembagian ahli waris dan harta waris, ya. Ya, kemudian, nah, tujuan dari penggolongan ini, ya, antara golongan 1, 2, 3, dan 4, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang lebih dahulu berhak atas warisan. Kemudian juga serta bisa untuk mencegah konflik antara ahli waris. Nah, gitu, ya. Dari yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwa ternyata dalam prinsip, ya, dalam sistem ini dikenal prinsip pertama, yang dekat mengesampingkan yang jauh, yang hidup menutup yang telah meninggal, dan derajat yang lebih dekat mendahului derajat yang lebih jauh. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke dalam pembagian untuk golongan ahli waris, yaitu golongan ke-1, ya. Jadi tolong diperhatikan supaya jelas, supaya nanti ada soal pertanyaan simulasi, kalian bisa menjawabnya. Nah, perhatikan di sini golongan 1, ya, diatur ada 2 pasal. Pertama, pasal 852 KUHP Perdata, untuk pasal 852A KUHP Perdata. Nah, apa yang dimaksud di pasal 852 ini terkait golongan 1? Jadi, mereka, para ahli waris ini adalah anak-anak atau keturunan dari si pewaris
sekalipun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan, pewaris dari orang tua mereka baik secara bersama-sama dengan suami atau istri yang hidup paling lama dari si pewaris maupun tidak. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, ternyata di dalam penentuan ahli waris menurut golongan 1 ini, ya, anak-anak yang lahir selain daripada keturunan saudara dalam perkawinan, ya, maksudnya perkawinan sah, anak-anak yang lahir di luar daripada perkawinan yang sah selama diakui itu juga masuk ke dalam ahli waris golongan ke-1. Ya, kalau misalnya nanti ternyata ada, ya, ahli waris yang seorang anak yang berada di luar perkawinan yang sah dari pewaris, selama itu diakui, maka dia masuk dalam kategori yang disebutkan di pasal 852, dan dia memiliki kedudukan yang sama setara dengan ahli waris saudara-saudara lainnya yang berada dalam perkawinan yang sah. Kemudian juga, ya, selain anak-anak ada pasangan. Pasangan ini adalah pasangan yang hidup terlama, apakah itu suami atau istri. Ya. Nah, kemudian status dari seorang ahli waris ini tidak dibeda-bedakan. Ya, mereka dianggap semua sama, memiliki kesetaraan. Apakah itu anak perempuan, anak laki-laki, semua memiliki kedudukan yang sama dengan proporsi bagian harta waris yang sama pula. Ya, mungkin berbeda dengan konsep hukum waris Islam, walaupun juga memiliki sistem individual. Tapi dalam hal pembagian, ya, sistem dalam hukum waris Islam ini tentu lebih mengutamakan porsi bagian yang lebih pada anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Nah, ini yang membedakan antara sistem pewarisan dalam hukum waris Islam dan hukum waris perdata BW. Nah, di dalam hukum waris perdata BW ini semuanya sama, bagiannya semua sama. Ya, nanti akan kita lihat cara pembagiannya. Selanjutnya, jika kita lihat di sini ada contoh, ya, contoh terkait pewaris dan ahli waris. Ya, kita lihat dalam pembagian golongan 1 ini menentukan bahwa seorang anak mendapatkan bagian yang besar, yang sama besarnya dengan ibu atau ayah yang hidup paling lama dari harta warisan. Nah, kalau dilihat dari contoh, misalnya saya berikan contoh, ya, seorang pewaris dengan inisial A memiliki ahli waris yaitu seorang istri dengan inisial B dan 3 orang anak yaitu C, D, dan E. Nah, menurut ketentuan pembagian golongan 1 ini, harta waris itu dibagi sama rata. Nah, sekarang kalian perhatikan berapa orang ahli waris yang ditinggalkan di sini? Ada 4, ya. Nah, cara pembagian secara adil, ya, atau setara, maka 4 orang ahli waris ini menjadi berapa? 1/4 bagian dari masing-masing ahli waris. Dan selanjutnya, nah ini penting bahwa di dalam penentuan pembagian golongan 1 ini ada catatan bahwa apabila misalnya pewaris dan pasangannya yang ditinggalkan ini atau yang hidup terlama ini tidak memiliki perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin, maka sebelum diadakan pembagian harta waris terlebih dahulu harus diadakan pemisahan harta bersama. Siapa? Nah, sampai sini ada yang bertanya. Oh iya, silakan. Siapa namanya? Mama Khairul Qadir. Silakan Khairul. Saya ingin bertanya, apakah ada dasar hukum pemisahan harta bersama sebelum warisan yang diatur secara khusus dalam KUHP? Oke, nah, pada dasarnya terkait pemisahan harta ini antara harta milik bersama dan harta waris itu tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur dalam KUHP Perdata, ya, kaitannya dengan pembagian waris. Namun ada pasal khusus, ya, yang menjelaskan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan tanpa ada perjanjian kawin, ya, maka harta yang didapatkan selama perkawinan, baik itu pasangan suami atau istri, itu dibuatkan menjadi harta bersama. Ya, itu diatur di pasal 119 KUHP Perdata, ya. Itu yang kira-kira bisa menjadi landasan
terkait kenapa harus diadakan pemisahan harta terlebih dahulu sebelum dilangsungkan pembagian warisan. Ya. Nah, selanjutnya ada juga doktrin yang dikemukakan oleh R. Subekti. Ya, beliau mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa adanya perjanjian, maka secara hukum harta yang bisa dijadikan sebagai pembagian waris hanyalah harta dari pewaris, karena harta yang sebelumnya itu merupakan harta milik bersama itu harus dimiliki juga oleh pasangannya. Nah, terkait bagaimana penentuan pembagiannya, ya, cara pembagian itu adalah 1/2 dibagi untuk bagian harta bersama dan 1/2 lagi itu menjadi bagian harta waris. Nah, 1/2 dari pemisahan inilah yang akan dibagi-bagikan kepada setiap ahli waris. Ya, saya memiliki satu pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Pewaris meninggalkan harta sebesar 100 juta. Kemudian ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang istri dan 3 orang anak sah. Itulah bagian warisan yang diperoleh. Nih, dari pertanyaan ini saya ingin siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Oh ya, silakan, Fauzan. Oke, sudah ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, kemudian ya, masuk untuk membuat bagan. Ya, silakan. Yang lain boleh disilakan dicatat. Terima kasih. Ya. Dan oke, perhatikan. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan simulasi tadi ya, bahwa berdasarkan harta peninggalan waris sebesar 100 juta, maka berapa yang akan didapatkan atau diperoleh oleh setiap ahli waris. Nah, sudah ditentukan siapa saja ahli waris. Sini ada 4 orang. Pertama adalah istri atau pasangan yang hidup terlama, ya. Kemudian anak ke-1, anak kedua, dan anak ketiga. Oke. Kemudian mengenai bagan sudah benar, ya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu mengadakan pemisahan antara harta yang masuk ke dalam bagian harta bersama dan juga sisanya adalah harta waris. Ya. Penentuannya adalah 1/2 dan 1/2. Berarti dari 100 juta, 1/2 yang diambil adalah 50 juta masuk kepada harta bersama, dan 1/2 ya diambil dari 100 juta dari 50, misalnya ya masuk kepada harta waris. Nah, kita sudah menentukan ya bahwa ada 2 di sini ya, harta yang terpisah yaitu harta bersama dan harta waris. Nah, selanjutnya harta waris inilah yang akan digunakan sebagai pembagian ya pada masing-masing ahli waris. Nah, ini sudah sesuai ya, karena ada 4 orang ahli waris, maka cara pembagian yang setara itu adalah masing-masing mendapatkan 1/4. Oke. Nah, oke, bisa dipahami adik-adik semuanya sampai sini? Ya. Oleh karena saya kira waktu kita sudah cukup pertemuan pembahasan terkait pembagian golongan ahli waris ini. Nanti kita lanjutkan kembali ke golongan-golongan berikutnya di pertemuan berikutnya ya. Oke. Nah, namun sebelumnya untuk melatih kalian, di sini ada tugas ya. Nanti coba dikerjakan di rumah ya. Ya. Nah, ini sudah ada kisi-kisi. Silakan dicatat. Ini untuk tugas dikerjakan nanti minggu depan. Nanti saya akan panggil satu persatu untuk mengerjakan jawabannya. Apa salah, nanti kita akan koreksi bersama-sama. Baik, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih adik-adik sekalian. Semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.